Saat itu pagi musim dingin yang menusuk tanggal 28 Januari 1885. Angin kencang, badai salju, dan suhu dingin membuat siapapun enggan berkeliaran di Cape Elizabeth, Maine. Kepala penjaga mercusuar, Marcus Hanna, membalut diri dengan selimut dalam keamanan mercusuar yang dikenal sebagai Two Lights. Karena sakit flu parah, dia tidur setelah kerja malam yang berat. Pria itu tidak menyadari tragedi yang terjadi tidak jauh dari rumahnya. Kapal sekunar Australia berangkat dari Boothbay, Maine pada pukul 5 sore tanggal 27 Januari. Kapal itu menuju Boston dan ada 3 orang di dalamnya, kapten dan 2 awak kapal. Awalnya perjalanan itu lancar, tapi tidak lama setelah sekunar meninggalkan pelabuhan, cuaca mulai memburuk. Menjelang tengah malam, badai hebat menghantam Maine bagian selatan. Dalam waktu singkat, suhu turun di bawah nol. Es menutupi tiang kapal, salju membutakan awak. Mereka harus membuang muatan karena sekunar itu terlalu miring. Untuk menghindari hal terburuk, kapten memutuskan mencari perlindungan di pelabuhan Portland. Tapi keberuntungan tidak berpihak pada para pelaut malam itu. Dengan retakan yang memekakan telinga, layar utama yang hancur itu jatuh karena beban es yang terkumpul di atasnya. Para awak tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka menunggu sampai badai mereda. Beberapa kilometer dari sekunar, Marcus Hanna sedang menyelesaikan pengawasannya di gedung sinyal kabut. Meskipun bersinar terang, kedua suar itu tampak samar dan hampir tak terlihat di tengah badai salju yang berkecamuk. Tapi hal terburuk dari badai itu, raungannya membuat Hanna tak mendengar Australia kandas dan bergesekan dengan tebing. Dia juga tidak mendengar teriakan minta tolong dari pelaut yang terdampar. Tepat sebelum fajar, asisten penjaga mercusuar, Hiram Staples, menggantikannya. Hanna melilitkan syal di wajahnya dan mulai menuju rumah. Suhu saat itu sekitar minus 6 derajat Celcius di luar, tapi angin dingin yang menderu membuatnya terasa jauh lebih dingin. Beberapa kali, pria itu harus merangkak untuk melawan embusan angin kencang. Ketika dia sampai rumah, istrinya harus melepaskan syal dari wajahnya. Wool telah membeku dengan janggut Hanna. Setelah suaminya minum kopi panas dan siap-siap tidur, Nyonya Louise Hanna pergi untuk mematikan lampu di masing-masing menara. Tiba-tiba, dia melihat bayangan gelap di pantai berbatu. Kapal yang kandas. Perempuan itu bergegas kembali ke rumah dan membangunkan suaminya. Marcus Hanna tidak ragu. Tanpa memikirkan kesehatan atau penyakit yang membuatnya semakin lemah, pria itu segera melakukan penyelamatan. Dia memakai sepatu boot, mantel hangat, dan topi. Lalu bergegas ke gedung sinyal kabut melalui tumpukan salju besar. Dia harus memberitahu asistennya. Kapal itu terjebak puluhan meter dari mercusuar. Hanna dan Staples melihat 2 pria berpegangan pada tali es. Mereka kaku karena es menutupi mereka dan terlalu dingin untuk teriak. Kapten yang tidak bisa bertahan telah tersapu dalam kegelapan beberapa jam sebelumnya. Hanna memutuskan untuk melempar tali penyelamat ke kapal. Tapi mereka harus bekerja cepat. Air mulai pasang. Ombak semakin menutupi sekunar dengan lebih banyak es. Beban tambahan ini mengancam kapal untuk karam kapan saja. Sementara itu, Nyonya Hanna memberitahu keluarga lain di mercusuar. Satu-satunya orang yang bisa membantu dalam situasi mengerikan itu adalah putra Staples yang berusia 15 tahun. Hanna memintanya mengumpulkan para tetangga. Sementara, Hiram Staples berjalan dengan susah payah ke stasiun penyelamat terdekat. Marcus Hanna dengan hati-hati bergerak di sepanjang bebatuan licin yang tertutup es. Dia berjuang melawan angin kencang dan percikan air laut yang dingin. Selip sedikit saja, dia akan ditelan ombak. Dia menghampiri kapal sedekat mungkin, sambil meneriakkan dorongan semangat kepada awak kapal yang ketakutan. Sekunar itu terlalu jauh dari pantai untuk dicapai tanpa basah kuyup. Hanna masuk ke air setinggi pahanya dan menahan dirinya di beberapa tebing. Kemudian, dia mulai melempar tali pemberat ke sekunar, tapi sia-sia. Tali penyelamat itu meleset dari sasaran atau tergelincir sebelum pelaut bisa meraihnya. Upaya gagal yang tak terhitung jumlahnya mulai melemahkan pria itu. Hanna tahu
Dia tidak akan bertahan lama. Dia memutuskan untuk istirahat sejenak dan keluar dari air untuk berbaring dan memulihkan tenaga. Namun, dalam beberapa menit, pria yang kelelahan itu menyadari bahwa dia tertidur. Itu cara pasti untuk membekukan diri dan tidak pernah bangun lagi. Hana segera berdiri dan mulai melompat-lompat untuk menghangatkan diri. Setelah mengayunkan lengan dan mengentakkan kakinya, pria itu merasa lebih siaga. Tapi ketika kembali ke laut, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sekunar terbelah karena kekuatan air pasang. Itu membuat Hana mengeluarkan kekuatan yang tersisa dan berusaha lagi. Usahanya membuahkan hasil. Percobaan pertama berhasil. Tali itu mendarat di dekat Irving Pierce, salah satu awak, dan tersangkut di sana. Tapi Pierce tidak bisa menggerakkan tangannya yang beku, bahkan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Kemudian, Hana bersama awak kedua, William Keller, mulai menyemangati Pierce. Beberapa menit kemudian, pria itu tiba-tiba memecahkan selubung es di tangannya, meraih tali, dan mengikatnya di pinggang. Setelah mendapat sinyal dari Hana, Pierce yang setengah membeku menjatuhkan diri ke laut. Penjaga mercusuar itu tahu dia tidak punya waktu untuk menunggu bantuan. Dia mengumpulkan sedikit tenaga yang masih dia miliki dan mulai menarik pelaut itu ke pantai. Pierce terombang-ambing di atas ombak seperti pelampung. Hana takut pria itu tidak akan selamat, tapi dia terus menarik. Akhirnya, pelaut itu terbaring di bebatuan. Dia tampak hampir meninggal. Hana roboh di sampingnya. Sesaat kemudian, dia berusaha berdiri, melepaskan ikatan tali dari Pierce dan melemparkan dirinya ke ombak yang mengamuk sekali lagi. Keller masih menunggu bantuan penjaga mercusuar itu. Dia bisa bergerak dan bahkan menjawab panggilan Hana. Butuh lebih dari belasan percobaan sebelum tali itu mendarat dalam jangkauan William. Dia mempersiapkan dirinya untuk hal tak terhindarkan dan melompat ke dalam ombak dingin. Sayangnya, tenaga Hana sudah habis. Di tengah proses penyelamatan itu, dia mulai berhalusinasi. Tapi saat tampaknya tidak ada yang bisa menyelamatkan Keller, penjaga mercusuar itu merasa ada sepasang tangan lain yang mengambil alih dan menarik tali. Itu Staples. Dia kembali tepat waktu, membawa serta dua tetangga. Hana dan dua orang yang selamat dibawa ke ruang uap gedung sinyal kabut. Badai masih berkecamuk dan terlalu berbahaya untuk memindahkan pelaut yang kelelahan ke rumah. Mereka membeku parah. Untuk menghangatkannya, pakaian beku mereka harus dipotong. Beberapa hari kemudian, orang-orang itu dibawa ke rumah sakit di Portland. Dan ajaibnya, mereka sembuh total. Staples membantu Nyonya Hana menggendong suaminya ke rumah mereka. Dia takut kejadian malam itu akan berdampak buruk pada kesehatan suaminya. Tapi ajaibnya, Marcus bangun dalam 2 hari saja. Dia bahkan membantu Staples membawa pelaut yang selamat ke Portland dengan kereta luncur. Atas pengabdiannya pada tugas dan kepahlawanannya, Marcus Hana mendapat penghargaan tertinggi di layanan mercusuar, medali penyelamat emas. 10 tahun kemudian, Hana sebagai tentara juga menerima medali kehormatan. Ia menjadikannya satu-satunya orang dalam sejarah yang menerima kedua penghargaan itu.